Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman Muharam dari UPBJJ Kota Bandung dengan NIM 0501468844. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 yaitu jaringan komputer. Mari kita kembali ke e-learningnya. Di tugas 2 ini kita harus mempraktekkan tugas 2, kemudian praktekkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu CD, CLS, ada 20 percobaan dari Kemenprom yang sudah ada di materi tugas 2. Nah, saya sudah merangkum beberapa pengertian Kemenprom dari 20 sintak ini dan contoh-contohnya. Mari kita eksekusi contoh tersebut. Yang pertama, CD itu perintah untuk pindah-pindah direktori. Nah, singkatnya CD itu dia akan memindahkan folder mana ke mana, atau kita mau posisi foldernya kemana. Contoh CD.2, kita keluar dari folder Taufik Rahman Muharam, terus kita bisa masuk lagi CD slash, misalkan kita masuk lagi ke Taufik. Nah, ini fungsi CD, dia akan pindah-pindah direktori. Yang kedua ada CLS, singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer, digunakan untuk menampilkan file teks. CLS itu dia akan membersihkan layar Kemenprom, dia akan mereset komen-komen yang ada di Kemenprom. Yang ketiga, CLS slash tanda tanya. Untuk CLS slash tanda tanya ini untuk menampilkan file bantuan perintah CLS memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar perintah yang lebih kompleks atau file bantuan yang lebih mendalam. Contoh CLS slash tanda tanya, dia sama seperti CLS tapi dia akan membersihkan lebih dalam lagi. Nah, yang keempat, dir slash tanda tanya, ini untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Misalkan dir slash tanda tanya, dia akan memberikan informasi-informasi file bantuan yang ada di Kemenprom, ada slash A, B, C, D, dan lainnya. Terus ada ipconfig. Ipconfig ini perintah untuk menampilkan informasi seperti IP address, ada netmask, ada gateway. Nah, kita bisa eksekusi contoh ipconfig. Nah, ipconfig ini dia akan menampilkan IP kita, subnext, default, gateway. Dia ibaratnya masuk lewat Kemenprom lebih singkat dibandingkan kita harus masuk ke control panel, network adapter setting, dan segala macamnya. Jadi ipconfig dia harus untuk menampilkan informasi seperti gateway, IP address, subnext. Terus selanjutnya ipconfig all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS, WINS, maupun MAC address yang digunakan. ipconfig all. Nah, dia akan memberitahu informasi lebih lengkap lagi. Dia ada memberitahu DHCP, ada DNS. Jadi dia lebih mendalam informasinya. Terus ada ipconfig release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka IP address komputer kita akan menjadi kosong. Jadi IP yang ada di sini ketika menggunakan sintak ipconfig release, dia akan mereset settingannya. Kita coba realis. Nah, ipconfig release. Kita ini sudah ke release, kita coba cek ipconfig. Belum. ipconfig release typo. Nah, dia akan mereset settingan yang kita, yang IP subject DNS kita akan ke reset. Makanya kita akan mengalihkannya dengan sintak selanjutnya renew. Jadi ipconfig release itu dia akan mereset semua settingan yang ada di kita. Nah, terus renew ini perintah untuk menetapkan alamat IP baru.
pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengembalikan nama koneksi secara spesifik. Nah, kita akan mengembalikan settingan IP config yang tadi dengan sintak IP config renew. Nah, kita bisa dilihat kembali bahwa IP config kita sudah kembali settingan IP address, subnet mask, dan default gateway. Terus ada IP config display DNS. Perintah ini untuk menampilkan domain name sistem atau DNS termasuk localhost kita. IP config display DNS. Nah, karena saya menggunakan koneksi internet WiFi, kita tidak bisa masuk ke domain atau localhost koneksi. Kalau menggunakan router, dia akan bisa. Tahap selanjutnya yaitu IP config plus DNS. Perintah ini digunakan untuk mengkosongkan atau mereset DNS cache. Kita coba IP config plus DNS. Plus DNS. Nah, dia akan memberikan informasi bahwa Windows IP konfigurasi sukses. Contoh IP config plus DNS itu ketika kita mau mengakses suatu aplikasi atau website, nah terus berkendala di DNS-nya. Biasanya kita harus plus DNS untuk mereset settingan-settingan DNS kita. Terus ada IP config register DNS. IP config register DNS ini perintah untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita coba IP config register DNS. Nah, seperti biasa yang tadi disebutkan, saya menggunakan WiFi, tidak menggunakan kabel jaringan yang connect ke switch. Kita tahap selanjutnya. Selanjutnya itu ping untuk memastikan apakah perangkat atau server dapat dijangkau, biasanya untuk mengecek koneksi jaringan. Jadi ping itu dia untuk mengecek suatu jaringan apakah server tersebut nyala atau tidak. Kalau sintak ping dia mempunyai informasi-informasi spesifik, ada min T, min A. Contoh sederhananya kita akan mengecek jaringan kita nih, ping 888 min T. Nah, ini jaringan kita tidak connect. Saya coba ke jaringan HP saya, bahwa jaringan ping ini kita tidak memiliki akses internet, not internet. Saya coba mengkonekkan kembali koneksinya. Nah, dia akan memastikan bahwa jaringan kita itu terhubung dengan koneksi internet. Tahap selanjutnya yaitu netstat untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer, mencakup port yang dibuka, status TCP IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Kita coba netstat. Nah, dia akan memberitahu informasi bahwa IP lokal address kita ada 127, terus foreign CAN address, ada state. Dia akan memberikan informasi terkait port atau koneksi TCP IP kita. Selanjutnya ada tracer. Tracer perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Tracer. Nah, biasanya dia akan menampilkan min D, min H. Dia akan mengtrace dari suatu aplikasi ke server. Dia mentrace putusnya koneksi dari mana. Tahap selanjutnya path ping. Path ping perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Path ping. Nah, dia akan memberikan informasi-informasi ini. Ada min G, dia untuk mengecek low source long, terus ada informasi lainnya. Selanjutnya ada NS lookup. NS lookup ini untuk menampilkan informasi tentang
nama DNS, alamat IP yang sesuai. Mohon maaf sebelumnya. Nah, DNS lockup ini untuk memberikan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dapat digunakan mendiagnosa server DNS. Contohnya NS lookup. Nah, NS lookup contoh kita google.com. Google.com ini dia akan NS lookup ini dia akan memberitahu DNS dari suatu aplikasi. Nah, ini dia akan memberikan alamat IP-nya, bahwa DNS Google itu google.com, IP addressnya ada 2404.6800 dan lain sebagainya. Terus ada Nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kita coba Nets. Contohnya saya akan mengambil dari suatu gambar yang saya sudah sediakan. Mohon maaf sebelumnya ke skip. Untuk Nets itu perintah digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Contoh kita Nets, kita contoh masukkan firewall. Nah, dia akan menampilkan atau merubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Terus selanjutnya ada root itu perintah digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Kita coba root. Nah, dia akan bisa menambahkan, dia bisa membuang atau menukar perintah tabel dalam sebuah host. Selanjutnya ada net. Net itu untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Kita coba terlebih dahulu net. Nah, dia akan memberikan opsi tampilan pengguna sesi mulai dan berhenti. Dia ada informasi stop, time, usernya, ada tampilan, ada mulainya gitu. Sekian video tugas 2 jaringan komputer dari saya. Saya sudah mempraktekkan setiap materi yang dijelaskan mulai dari sintak-sintak dan pengertiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan koreksiannya dalam menjalankan tugas, dan mohon maaf ada keskip beberapa video karena saya menggunakan Bandicam yang gratisan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih kepada tuton. Mohon koreksi dan mohon impor dan koreksiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.